Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Arsaliana dari kelas 10 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang biografi Soekarno. Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Ia memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945. Memiliki nama asli Kosno Sosrodihardjo, beliau merupakan putra dari Raden Sokemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Ia lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Peneleh, Surabaya. Masa jabatan Soekarno sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan 12 Maret 1967. Ia meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun. Latar belakang Soekarno. Semasa kecil, Soekarno tinggal bersama sang kakek di Tulung Agung, Jawa Timur. Soekarno sempat pindah ke Mojokerto untuk ikut kembali dengan orang tuanya. Ia disekolahkan di sekolah dasar zaman kolonial Hindia Belanda di Indonesia yang bernama ILS agar Soekarno mudah diterima di pendidikan umum pada zaman Hindia Belanda, yaitu HBS yang dikhususkan untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan elit pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari Sarekat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto, yang juga memberi tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Sejak bersekolah di HBS, rasa nasionalisme dalam diri Soekarno mulai muncul. Di tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Kemudian, Soekarno mengganti nama organisasi tersebut menjadi Jong Java yang berarti Pemuda Jawa pada tahun 1918. Di tahun 1920, seusai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Teknik Hogeschool di Bandung yang sekarang berubah nama menjadi Institut Teknologi Bandung, dan ia mengambil jurusan Teknik Sipil. Kejadian yang dialami tokoh, pada tahun 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di penjara Bancuy karena aktivitasnya di PNI. Pada tahun 1930, ia dipindahkan di penjara Sukamiskin. Di dalam penjara ini, Soekarno membuat pledoi yang fenomenal, Indonesia Menggugat. Soekarno dibebaskan pada tahun 1931, sedangkan pada tahun 1931 Soekarno ikut bergabung dalam Partai Indonesia Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Sayangnya, pada tahun 1933, Soekarno kembali ditangkap dan diasingkan ke Flores. Semangat Soekarno tidak putus. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Di awal kependudukannya, Jepang tidak terlalu memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia hingga akhirnya sekitar tahun 1943, Jepang menyadari betapa pentingnya para tokoh ini. Jepang mulai memanfaatkan tokoh penggerak Indonesia di mana salah satunya adalah Soekarno untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Pada bulan Agustus 1945, Soekarno diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara ke Dalat, Vietnam. Marsekal Terauchi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia merdeka dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri. Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Para tokoh pemuda dari PETA menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia karena pada saat itu di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dikukuhkan oleh KNIP. Hal yang dapat diteladani dari Soekarno adalah selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat,
meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, memiliki semangat kekeluargaan dan kebersamaan, berani dan rela berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara, dan pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.